Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Fujianti Utami Putri dengan NIM 245513116 dari kelompok 4 Hukum Administrasi Negara, ingin mengangkat dan menjelaskan isu tentang sumber daya alam di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agneta Eva Siswa Tobing dengan NIM 2004551320. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara umum pengertian dari sumber daya dan pengertian sumber daya alam itu sendiri. Istilah sumber daya sudah menjadi umum untuk menyampaikan konotasi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya buatan. Pada dasarnya istilah sumber daya merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat menghasilkan kebutuhan manusia ataupun input-input yang bersifat langka yang menghasilkan utilities baik melalui proses produksi ataupun tidak, dan juga menghasilkan barang ataupun dalam bentuk menghasilkan jasa. Berbagai definisi mengenai sumber daya alam dapat disajikan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah seluruh faktor produksi atau input produksi yang menghasilkan output. Yang kedua adalah berbagai faktor produksi yang dimobilisasikan dalam proses produksi atau lebih umum dalam aktivitas ekonomi seperti manusia, modal, air mineral, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aset untuk pemenuhan kepuasan atau utilitas manusia. Yang keempat adalah segala bentuk input yang menghasilkan utilitas dalam proses produksi ataupun penyediaan barang dan jasa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sumber daya merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga sumber daya buatan. Definisi sumber daya di atas dapat dinyatakan secara konseptual sebagai sumber daya yang merujuk pada pengertian. Yang pertama adalah terkait dengan kegunaannya, yang kedua adalah sarana yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan, yang ketiga adalah menghasilkan utilitas, dan yang keempat adalah utilitas dapat dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Merujuk pada pengertian sumber daya yang telah saya sampaikan, pengertian sumber daya alam sendiri dapat dimengerti sebagai bagian dari sumber daya tapi dalam lingkup yang lebih luas. Dari pengertian sumber daya tersebut, sumber daya alam dapat berbentuk sebagai satu, yaitu faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa. Yang kedua adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Sedangkan yang ketiga adalah sumber daya yang disediakan atau dibentuk oleh alam. Pengertian sumber daya alam yang dikemukakan oleh Gibbs and Bromley yaitu natural resources atau sumber daya alam exist stock as such coal or mineral deposit or flows such as water, sunlight, forest and fisheries. Dan istilah sumber daya alam sendiri secara yuridis dapat ditemukan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 MPR RI tahun 1999 tentang garis-garis besar haluan negara, khususnya pada bab 4 yang membicarakan mengenai arah kebijakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang menyatakan mendaya gunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal, serta penataan ruang yang pengusahaannya diatur dalam undang-undang. Demikian juga pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, khususnya pada pasal 6 yang menyatakan menugaskan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, serta mencabut, mengubah, dan atau mengganti semua undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan ketetapan ini. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non-hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. Berdasarkan kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dan dapat dibedakan menjadi bagian-bagian hukum lingkungan, yaitu yang pertama adalah hukum bencana, yang kedua hukum kesehatan lingkungan, yang ketiga hukum tentang sumber daya alam atau hukum konservasi, hukum tentang pembagian pemakaian ruang atau hukum tata ruang, dan yang terakhir adalah hukum perlindungan lingkungan. Sumber daya alam kalau terjadi banyak kerusakan itu sumber daya alam kita, dan ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam dan lingkungan hidup negeri selama ini justru dipicu oleh persoalan hukum dan kebijakan atas sumber daya alam tersebut. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Di sektor kelautan dan perikanan, total garis pantai mencapai 81.000 km. Total perairan darat seluas 5.500.000 km persegi, sedangkan total perairan laut seluas 5.800.000 km persegi. Potensi maksimum kekaran laut sebesar
itu 600 metrik ton dan baru dapat dimanfaatkan sebesar 30%. Terumbu karang di Indonesia mengandung lebih dari 70 genus dan merupakan salah satu negara yang mempunyai keragaman karang yang paling tinggi di dunia. Kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan sejauh ini belum didasarkan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan demokrasi, karena lebih diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, sehingga kurang memperhatikan kaidah-kaidah keadilan, pelestarian, konservasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Bidang-bidang sumber daya alam Indonesia: 1. Bidang agraria, 2. Bidang pengairan, 3. Bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, 4. Bidang kehutanan, 5. Bidang minyak dan gas bumi, 6. Bidang perkebunan, 7. Bidang panas bumi, 8. Bidang tata ruang, 9. Bidang wilayah pesisir pantai, 10. Bidang energi, 11. Bidang pertambangan, 12. Bidang lingkungan hidup, 13. Bidang perikanan. Sekian dari saya. Landasan hukum hubungan negara dengan sumber daya alam di Indonesia ditegaskan dalam Konstitusi Negara Pasal 33 Ayat 2 dan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional itu terdapat dalam Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara di atas ditafsirkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria atau UUPA menjadi 3 bentuk kewenangan negara sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang tersebut yang berbunyi, hak menguasai negara termaksud dalam ayat 1 ini memberi kewenangan untuk 1. Mengatur menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum, bumi, air, ruang angkasa. Ada 5 fungsi penguasaan negara atas sumber daya alam. Yang pertama adalah fungsi pengaturan atau regelendan. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan pemerintah, dan regulasi oleh pemerintah atau eksekutif. Yang kedua adalah fungsi pengelolaan atau beheersdat, dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham atau shareholding dan atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen badan usaha milik negara. Dengan kata lain, negara atau dalam kasus ini BUMN mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi ini dilakukan oleh perusahaan daerah. Fungsi ketiga adalah kebijakan atau belet, dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan kebijakan. Fungsi keempat adalah pengurusan atau bestursdat, dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan atau vergunning, lisensi atau lisenti, dan konsesi atau konsensi. 5. Fungsi pengawasan atau toezichthoudensdat, dilakukan oleh negara. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas tambang produksi yang penting dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan dan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. Termaksud dalam fungsi itu yaitu kewenangan pemerintah pusat melakukan pengujian perda atau executive review. Nama saya Duta Putra Pangestu 2004551325. Saya akan menjelaskan bagaimana pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif hukum di Indonesia. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia dipahami pemerintah sebagai modal dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Demi meningkatkan devisa negara dan target pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan tanpa prinsip keadilan demokratis, keberlanjutan fungsi sumber daya alam.
Banyak undang-undang yang lahir untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Salah satunya yang akan saya bahas adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini disahkan pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden SBY dan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata. Undang-undang ini berisikan 127 pasal. Isi dan fokus utama undang-undang ini berada pada pasal 1 ayat 2-nya berbunyi, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Yang meliputi pasal ini menjelaskan dan membagi upaya menjadi 6. Upaya perencanaan yang dijelaskan lebih detail pada pasal 5, upaya pemanfaatan pasal 12, upaya pengendalian pasal 13, upaya pemeliharaan pasal 57, upaya pengawasan pasal 71, dan upaya penegakan hukum. Contoh yang spesifik diatur dalam undang-undang ini seperti yang tercantum pada bab 10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda beracun atau B3, memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya. Sanksi dari larangan yang tercantum pada bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 97 sampai 123, salah satunya 103, berbunyi, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Halo, perkenalkan nama saya Robert Adrian Dumais dengan NIM 2045531341. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Menurut Inyoman Najaya sebagaimana dikutip Sigit Sabto Nugroho, instrumen hukum yang berkaitan dengan SDA dalam sistem hukum-hukum Indonesia pada dasarnya memiliki karakteristik dan kelemahan-kelemahan seperti berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan fungsi SDA. Baru yang kedua, berorientasi dan berpihak pada pemodal besar, sehingga mengabaikan akses dan kepentingan serta mematikan potensi perekonomian masyarakat adat atau lokal. Ketiga, menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber alam yang berpusat, sehingga orientasi pengelolaan sumber alam bercorak sentralistik. Selanjutnya, manajemen pengelolaan SDA menggunakan pendekatan sektoral, sehingga SDA tidak dilihat sebagai sistem ekologi yang terintegrasi. Corak sektoral dalam kewenangan dan kelembagaan menyebabkan tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antar sektor SDA dan tidak diakui dan dilindungi hak-hak asasi manusia secara utuh, terutama hak masyarakat adat atau lokal. Namun, bukan hanya itu. Persoalan mendasar dari pengelolaan SDA masih belum terjawab dalam substansi maupun implementasi dari undang-undang tersebut, karena masih ditemukan kelemahan-kelemahan seperti pemerintah masih mendominasi peran dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA, keterpaduan dan koordinasi antar sektor masih lemah, pendekatan dalam pengelolaan sumber tidak komprehensif, hak-hak masyarakat adat atau lokal atas penguasaan pemanfaatan SDA belum diakui secara utuh, ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA masih diatur secara terbatas dan transparansinya masih tidak jelas kepada publik. Namun, sementara itu, beberapa undang-undang seperti UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi PBB dan tentang keanekaragaman hayati, UU Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia mengatur prinsip-prinsip penting yang mendukung pengelolaan SDA yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Ideologi penguasaan dan pemanfaatan SDA. Landasan konstitusional untuk membentuk peraturan undang-undang yang mencerminkan prinsip keadilan, demokrasi, dan keberlanjutan SDA adalah Alinea 4 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Baik, terkait penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dalam hal ini mencakup aspek penguasaan dan pemanfaatannya, terutama terkait aspek penguasaan dan pemanfaatan pada sektor-sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, penambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, serta lain sebagainya.
penguasaan dan pemanfaatan sektor-sektor tersebut untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi yang sayangnya seringkali menimbulkan masalah lingkungan itu sendiri. Penegakan hukum lingkungan administrasi secara substansi meliputi pengawasan terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 71 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi dalam UU PPLH tersebut ditindaklanjuti dengan Permen LH nomor 2 tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terkait perbaikan tata kelola sumber daya alam dan lingkungan harus dimulai dengan transparansi dan integritas pengelolaan SDA itu sendiri. Transparansi diawali dari tahap proses perizinan sebagaimana instrumen preventif dalam penegakan hukum lingkungan itu sendiri. Masalah perizinan ini yang akhir-akhir ini menjadi pintu terjadinya tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam. Perlu mendapat perhatian khusus terkait dengan implementasi kaidah-kaidah hukum pidana lingkungan itu sendiri. Kemudian, pada pasal 12 UU PPLH menyatakan bahwa pemanfaatan SDA dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat RPPLH. RPPLH sendiri disusun dengan memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Dengan demikian, persyaratan dalam penyusunan RPPLH sudah sejalan dengan arah yang tergandung dalam ketetapan MPR tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Bahkan termasuk aspek perubahan iklim. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup, kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang PPLH ini sudah cukup mumpuni. Hanya saja diperlukan keseriusan dari pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk mengimplementasikan berbagai instrumen penaatan dalam UU ini agar lebih intensif. Sekian penjelasan dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.